Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya sangat senang sekali karena kita dapat berjumpa lagi di pagi yang cerah ini untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita menyiapkan seluruh diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah yang Esa mewujud dalam tiga pribadi. Ketiga-tiganya memiliki relasi kasih. Artinya, memiliki relasi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, Ia memiliki kasih yang besar, maka Ia dikatakan dalam bacaan Injil mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ia tidak menginginkan kita binasa. Itulah yang digambarkan baik dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran maupun dalam bacaan Injil. Allah mengutus putranya yang tunggal itu, tujuannya adalah agar kita memperoleh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ini digambarkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus itu. Agar kita memperoleh damai sejahtera itu, menurut Rasul Paulus, kita harus sehati sepikir. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu kita ini berbeda-beda, kita ini beragam. Kalau di Indonesia, baik suku, agama, bahasa, pola pikir, itu beragam, berbeda-beda. Lalu kita masuk ke keluarga kita, juga berbeda-beda. Meskipun kita ini saudara, lalu satu keluarga, satu rumah, tetap kita tidak sama, kita beragam. Tetapi agar kita dapat menjalankan hidup kita secara harmonis, secara baik, secara damai, kita harus menyatukan pikiran kita agar hal itu dapat kita wujudkan bersama-sama. Kalau dalam keluarga kita punya misi yang sama, punya visi yang sama agar keluarga dapat hidup secara damai dan sejahtera itu. Kalau antara suami dan istri memiliki pola pikir yang berbeda, maka bicarakanlah agar cita-cita suami dan istri ini dapat terwujud. Kalau dalam kehidupan kita ini, kita dengan tetangga kita ingin menjalin relasi yang baik, sesama tetangga itu baik, maka juga harus bisa menyesuaikan diri
harus saling menghargai keberbedaan itu. Bukan keberbedaan itu justru menghambat kita untuk dapat hidup damai sejahtera. Kalau kita tetap mempertahankan pendapat kita masing-masing, tidak mau tahu dengan orang lain, nah maka damai sejahtera itu tidak akan terjadi. Maka kita diajak untuk menghargai keberbedaan itu sehingga damai sejahtera itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tetapi dari semuanya itu, kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita itu. Semoga kita dapat menghadirkan kasih dalam kehidupan kita itu, sehingga kita menghadirkan damai sejahtera baik untuk negara kita, gereja kita, anggota keluarga kita, dan terlebih-lebih kita sendiri dan relasi kita dengan Allah. Tuhan memberkati.